Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan hidayahnya. Oke, kesempatan kali ini kita bersama Kak Fatah. Assalamualaikum Kak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fatah? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Hari ini sudah banyak sekali rumah-rumah Quran, ya, pondok-pondok pesantren gitu. Sebenarnya yang saya bingung ya, yang ingin saya tanyakan, ya mungkin ini menjadi perwakilan untuk para teman-teman atau para penonton sekalian. Apa sih dan kenapa sih gitu? Kok banyak orang-orang yang pingin menjadi hafiz Quran? Mungkin tolong bisa Kak Fatah jelaskan, karena Kak Fatah pun sudah, insya Allah sudah menjadi hafiz 30 juz insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bang Ridho tadi ucapkan, kenapa sekarang ini kan udah makin banyak rumah-rumah tahfidz, makin banyak rumah Quran, makin banyak pondok pesantren tahfidzul Quran seperti itu. Sebenarnya tujuan mereka itu apa sih? Kenapa banyak sekali berbondong-bondong orang itu sekolah di pondok tahfidz, pokoknya yang berkaitan sama tahfidzul Quran. Adapun tadi Bang Ridho mengucapkan sudah hafidz, menurut saya belum gitu. Saya belum hafidz seperti itu. Jadi jangan dipanggil hafidz lah, nggak cocok. Merendah. Dipanggil sesuai nama aja, Fatah gitu ya, udah Fatah aja, jangan ditambah-tambah. Jadi untuk motivasi mereka, ya sesuai niat mereka masing-masing gitu Bang. Ya insya Allah niat mereka itu ya mungkin kalau pertama belum karena Allah, semoga nanti di pertengahan jalan mereka semakin sadar. Amin, insya Allah. Tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat ini Bang, kalau kita udah salah niat, ya hasilnya juga salah gitu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya yaitu kalau kita niatnya karena Allah, karena ingin meneladani sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah kita akan mendapatkan hasil yang sesuai. Tapi kalau kita niatnya ingin dipuji manusia, kalau kita niatnya ingin mendapat pujian dari orang lain, ya udah kita cuma dapat pujian doang. Pahalanya itu nggak dapat. Seperti itu. Bukannya kita membaca Al-Qur'an jadi pahala, malah jadi dosa. Seperti itu. Kembalikan sekali lagi kepada niat mereka. Tapi insya Allah untuk para penghafal Al-Quran, mereka udah mempunyai satu pegangan yang kuat, yaitu khairukum. Sebaik-baik kalian man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, Masya Allah, Bang Ridho lebih pintar ternyata. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Seperti itu. Yaitulah motivasi yang paling mendasar bagi para penghafal Quran, yaitu ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Ya kalau kita mau jadi sebaik-baik manusia, ya itu pelajari Al-Quran kemudian kita amalkan. Jangan kita pelajari, kita udah bisa, kita diem aja gitu. Kan sayang ilmunya gitu. Perumpamaannya itu kalau di dalam mahfuzat itu ada ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ya ilmu, kita punya ilmu nih, nggak kita manfaatkan, itu ya sama aja kayak pohon nggak ada buahnya gitu. Kita ada pohon nih, manfaat nggak? Ya manfaat gitu loh, mungkin bisa ngelindungin dari hujan gitu. Manfaat mungkin buat dirinya pribadi gitu, tapi nggak ada manfaat buat orang lain gitu. Ada manfaatnya mungkin sedikit, seperti itu, nggak banyak. Bisa buat berteduh paling seperti itu. Tapi kan kalau ada buahnya kan bisa dinikmatin, lebih bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Ya itu sama dengan ilmu kita. Kalau kita punya ilmu nih nggak kita amalkan, ya percuma gitu loh Bang. Bahkan ilmu itu adalah salah satu pahala yang tidak akan terputus meskipun nanti kita telah meninggal. Contoh nih kan Bang Ridho misalkan guru ngaji, punya murid-murid. Nih, sekarang yang mungkin masih kelas 5 SD, 6 SD dan seterusnya, itu Bang Ridho ajarin ngaji, ngajarin huruf alif, ba, ta, sa, ajarin baca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Itu nanti ketika mereka sudah besar Bang, ketika mereka mengajarkan kepada murid-muridnya lagi, Bang Ridho itu dapat pahalanya. Insyaallah. Seperti itu. Mereka mengajarkan, mereka jadi guru ngaji, mereka dapat pahala. Dan gurunya Bang Ridho dulu yang ngajarin Bang Ridho ngaji, dapat pahala juga. Pahalanya terus mengalir. Meskipun sudah pada meninggal. Gitu. Meskipun guru-gurunya udah pada meninggal, udah nggak ada di bumi gitu. Tapi pahalanya ngalir terus. Seperti itu. Kan subhanallah banget. Kita nggak beramal tapi pahalanya ngalir. Daripada kita nggak beramal dosanya ngalir. Nauzubillah seperti itu. Makanya kenapa sekarang itu banyak yang menghafal Al-Quran. Ya semoga tujuan mereka itu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mereka mengharap
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi yang perlu diperhatikan adalah kembali kepada niatnya masing-masing seperti itu. Kalau niat mereka udah lurus, insya Allah ya hafalan mereka, hasil yang mereka dapat juga lurus. Tapi kalau niatnya belok sini, belok sana, belok sini, belok sini, ya hasilnya juga nanti belok sana, belok sini. Hafalannya nyangkut sana, nyangkut sini. Nah kayak gitu. Itu Bang mungkin tentang niat itu dulu. Ya motivasi mereka itu aja, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi motivasi mereka menurut Ana itu. Ana juga pribadi ketika pertama kali masuk ke dalam pesantren Tahfidzul Quran di Bekasi itu yang pertama kali disampaikan sama guru-guru, sama ustadz-ustadz itu pasti itu. Dalil yang paling sering disampaikan oleh guru Ana, ustadz-ustadz Ana itu yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu yang paling ditanemin di pondasi kita, bahwasanya mindset kita itu yaitu kita ingin menjadi sebaik-baik manusia dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Kemudian nanti ketika kita sudah bisa, kita tetap menjaga niat dan kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah nih, kali ini kan memang persepsi, pemikiran, keadaan kan berbeda-beda memang gitu. Nah, namun hari ini sih kayaknya nampak aneh. Terkadang ada nih orang-orang atau wali-wali yang mereka itu memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, ke TPA, ke rumah Quran dan tempat sebagainya gitu. Dengan dengan biaya yang memang ya sederhana lah. Biaya mungkin cukup sederhana, biaya yang nggak terlalu besar gitu. Dan itu pun terkadang membuat mereka merasa kesulitan, sampai terkadang ada yang nunggak, ada yang mungkin minta keringinan dan sebagainya. Namun ketika di mungkin bimbel pelajaran lain terkait dengan dunia, mereka itu mau berapapun biayanya mereka akan keluarkan gitu loh. Nah, menurut Kak Fata ini bagaimana supaya pandangan, mindset, nah orang mungkin teman-teman kita yang masih seperti itu gitu, supaya supaya lebih baik gitu loh. Dia berharap supaya anak keturunannya jadi anak baik dan soleh gitu. Tapi pengorbanan dia ya hanya sekedarnya saja gitu loh. Gitu. Coba mungkin bagaimana supaya teman-teman sekalian itu bisa bisa saling mengerti lah gitu. Baik, Bang Ridho, untuk perihal seperti itu banyak kita temui ya. Contohnya ya kebanyakan sekarang orang tua itu ketika ingin memasukkan anak-anaknya di pendidikan Al-Quran, ketika dengan biaya yang agak sedikit mungkin menurut mereka berat, itu mereka langsung bilang, kok mahal banget gitu. Tapi kalau untuk pendidikan dunianya, berapapun uangnya ya ditembus gitu. Mau sampai jual rumah, jual tanah, itu bahkan ada orang tua yang sampai serela itu untuk supaya anaknya dapat mendapatkan pendidikan seperti itu. Adapun untuk tadi ya sebagaimana konten-konten yang kita buat sebelumnya lah Bang, kita akan membahas tentang remaja, tentang supaya remaja-remaja itu dapat berjalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, sekali lagi tujuan kita hidup di bumi itu untuk beribadah, dan tidak lain tidak bukan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke akhirat. Kalau kita memprioritaskan dunia, ya kita sia-sia gitu. Kan kemarin sudah saya sebutkan di konten sebelumnya yang tentang pemuda itu harus punya pendirian gitu. Nah, itu ada satu kalimat yang dulu pernah saya diajarin sama Ustadz Samsudin namanya. Itu diajarkan bunyinya laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu. Bukanlah yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Seperti itu. Dan bukan juga yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Seperti itu. Jadi ketika wali-wali santri itu tidak mau membayar untuk anak yang ngaji gitu, itu kan sama aja membiarkan kehidupan akhiratnya kan, udah akhirat nanti gitu. Tapi untuk dunia dikasih terus gitu. Nah, itu kan sama aja lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mementingkan akhirat doang nggak boleh, mementingkan dunia doang juga nggak boleh. Hatta yusibu minhum jami'an. Sampai kita itu benar-benar bisa mengimbangi antara dunia dan di akhirat gitu.
Ya dunia ini kita jadikan wasilah aja lah bang, wasilah menuju akhirat kita gitu. Seharusnya untuk yang prioritas kita itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang paling baik itu adalah akhirat gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kita ngaji gitu, ya udahlah kita masukin ngaji aja. Toh manfaatnya juga buat kita gitu. Jangan sampai ketika kita sudah bangga-bangga nih, kita ngeluarin uang buat anak kita sekolah, buat dunianya gitu. Nanti ketika kita udah tua, belum tentu kan anak kita itu mau mengurusin kita gitu. Belum tentu anak kita itu masih berbakti sama kita. Tapi coba uang yang udah kita keluarkan untuk dunia anak kita itu kita keluarkan untuk akhiratnya gitu. Ya kita keluarkan, kita taruh di pesantren, mungkin kita taruh di tempat-tempat yang mengajarkan pendidikan Islam. Nanti kan dia paham di dalam Islam itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah seperti itu. Jadi ketika nanti orang tuanya meskipun udah tua, anak itu bakalan sadar, oh ketika saya tidak berbakti kepada kedua orang tua, saya itu durhaka. Saya itu mendapatkan dosa. Kutuk. Nah seperti itu. Tetapi nih kalau dikasihnya dunia terus tanpa ada dibekali ilmu akhirat, ya udah jadinya bakalan ya bisa dinilai sendirilah nanti ketika udah tua gitu. Ketika orang tuanya udah tua, mungkin sekarang orang tuanya banyak duit, masih kuat buat kerja gitu, keluarin uang buat dunia. Nanti ketika orang tuanya udah tua, udah sakit-sakitan, udah nggak bisa jalan, anaknya sukses, kerja sibuk. Jangankan orang tua, mungkin istrinya, anaknya aja nggak dipikirin gitu, apalagi orang tuanya sendiri. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai yang kita keluarkan untuk anak kita itu kelak akan menjadi beban untuk kita gitu. Bayangin kita udah tua, kita udah nggak bisa jalan, dulunya kita banyak uang, kita keluarin untuk anak kita. Nah kita udah tua, anak kita kok nggak berbakti sama kita. Nah kan kayak gitu kan, nggak enaknya itu, bahaya banget gitu loh. Kita gagal mendidik anak, kita gagal menjadi imam yang baik gitu. Nah jadi ya itu tadi. Adapun untuk orang tua ya kalau misalkan masalah mahal, misalkan nggak bisa memasukkan anaknya ke tempat-tempat pendidikan Islam, ya kita sendiri sebagai orang tua itu mendidik anak kita gitu. Jangan malah kita biarin gitu, nggak kita didik keislamannya, tapi kita biarkan untuk dunianya. Nanti dia bakalan terbawa sama dunianya gitu. Apalagi kalau udah bergaulnya sama orang-orang yang ya nyeleneh, orang-orang yang menyimpang gitu. Ya lambat laun dia bakalan ketularan seperti itu. Nah, sebagaimana hadisnya kan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ma aman yukhalil. Agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Jadi harus melihat ya kepada siapa dia berteman gitulah. Ya, kalau mau bertemannya sama orang-orang yang baik, dia akan menjadi yang baik gitu. Kalau dia bertemannya maunya sama orang-orang yang nggak jelas, kerjanya nongkrong, mabuk-mabukan, minuman keras, ya nggak jauh. Gitu. Iya, betul. Jadi untuk sahabat muslim sekalian, ya pilih teman yang bijak gitu. Pilih Bang Rido jadiin teman, karena orang soleh, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman. Dan untuk orang tua, ingat jangan sampai kita ngelepas anak kita sehingga mereka terjerumus. Tetap kita batasi gitu. Ketika kita tidak bisa memasukkan anak kita di pendidikan yang berbasis Islam, setidaknya kita sebagai orang tua, kita yang menjaga. Karena anak dan istri kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya semoga ini menambah wawasan kita. Dan untuk Islam, kalau kita memang seorang muslim, tentu untuk agama itu nomor satu gitu. Insya Allah dengan kita mengutamakan agama, insya Allah dunia akan ikut seperti itu. Karena percuma kita sukses, kaya raya, mobil mewah dan sebagainya, tapi kehidupan kita tidak tenang, tidak nyaman, ya itu semua percuma. Contoh ibarat orang kaya sakit-sakitan, ya kan, nggak bisa menikmati apapun itu. Mau makan ini salah, nggak boleh, mau naik ini nggak boleh dan sebagainya. Nauzubillah. Maka seperti itu. Jadi manfaatkan selagi Allah SWT memberikan kita karunia, kemampuan, maka kita upayakan supaya kita menjadi pribadi dan keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Oke, mungkin sedikit ini teman-teman, semoga menjadikan kita termotivasi ya, terkhusus tadi untuk menjadi penghafal Quran, perbaiki niat ya, sekali lagi perbaiki niat. Dan orang penghafal Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, itulah sebaik-baik orang ya, sebaik-baik manusia gitu, sebaik-baik manusia. Maka jangan pernah merasa kecil hati, apalagi yang
sudah hafiz ya, insya Allah Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Mungkin sekian dari video kita kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khair, terima kasih, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.